Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Alfian Hidayat, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yakni analisis film Jakarta versus Everybody. Lanjut. Nah, ini anggota kelompok kami, ada Andika Sadia Nugraho, Alfian Hidayat, saya sendiri, Juan Amrul Febrian, dan Raka Julian Hadinata. Lanjut. Yang pertama, data film Jakarta versus Everybody adalah sebuah film drama coming of age karya sutradara dan penulis skenario Ertanto Robi Sudiskam. Film ini dibintangi oleh Jeffrey Nicole, Wulan Guritno, dan Ganindra Bimo sebagai pemeran utama. Dengan durasi 86 menit, film ini mengangkat tema perjuangan anak muda dalam menghadapi kerasnya kehidupan di ibu kota. Dirilis secara resmi di bioskop pada tahun 2022, film ini sebelumnya telah melakukan pemutaran terbatas di beberapa festival film. Jakarta versus Everybody diproduksi oleh rumah produksi Price Productions. Lanjut. Kemudian ada premisnya. Premisnya yaitu seorang pemuda dari daerah yang datang ke Jakarta dengan impian menjadi aktor. Namun kerasnya kehidupan di kota membawanya terjebak dalam dunia gelap sebagai kurir narkoba, hingga akhirnya ia harus memilih jalan hidup yang akan menentukan siapa dirinya sebenarnya. Kemudian ada logline-nya, Dom, seorang aktor muda yang merantau ke Jakarta harus menghadapi kenyataan pahit ketika ambisinya berubah arah menjadi kurir narkoba demi bertahan hidup, membuatnya bertanya-tanya siapa dirinya sebenarnya di kota yang menelan banyak impian. Nah, ini sinopsisnya, yaitu film ini mengikuti perjalanan Dom yang diperankan oleh Jeffrey Nicole, seorang pemuda yang datang ke Jakarta dengan harapan menjadi seorang aktor terkenal. Namun realitas kota besar tidak sesuai dengan ekspektasi Dom. Dom berkali-kali gagal dalam audisi, hidup dalam tekanan finansial. Hidupnya berubah ketika ia bertemu Pinkan yang diperankan oleh Wulan Guritno dan Radit atau Ganindra Bimo sebagai pasangan yang menjalankan bisnis pengedaran narkoba. Terpaksa oleh kebutuhan ekonomi, Dom ikut dalam lingkaran mereka sebagai kurir. Namun semakin dalam ia masuk, semakin besar pula konflik batin yang ia rasakan. Identitasnya sebagai aktor, sebagai manusia merdeka, dan sebagai anak muda yang mencari jati diri mulai kabur. Dan Dom harus mengambil keputusan besar, bertahan sebagai apa adanya atau melepaskan semuanya demi masa depan yang lebih jujur. Lanjut. Nah, ini pemain dan karakternya. Jeffrey Nicole sebagai Dom yang karakteristiknya bingung, lugu namun keras dan tertekan. Wulan Guritno sebagai Pinkan, karakteristiknya karismatik, dingin, manipulatif, dan penuh kendali. Kemudian ada Ganindra Bimo sebagai Radit yang karakteristiknya kasar, blak-blakan, serta setia tapi keras. Lanjut. Nah, ini akan disampaikan oleh teman saya Andika. Oke, jadi alasan kami memilih film Jakarta versus Everybody ini karena film ini menggambarkan konflik batin anak muda yang merantau ke kota besar dengan cita-cita ideal, tapi terjebak dalam realitas yang keras. Nah, film ini menjadi potret sosial urban Jakarta dari kacamata anak muda yang mencari identitas di tengah tekanan ekonomi, budaya populer, dan eksistensi diri. Nah, cerita ini relevan dengan kondisi banyak anak muda saat ini yang merasa terombang-ambing antara idealisme dan tuntutan bertahan hidup. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep atau teori yang dipilih di film Jakarta versus Everybody, penuh dengan simbol visual dan naratif yang mencerminkan ideologi sosial, konstruksi identitas, serta realitas urban. Pendekatan Barthes memungkinkan kita untuk yang pertama itu membongkar makna di balik gambar, gestur, kostum, lokasi, dan alur cerita. Kemudian menafsirkan
bagaimana film ini mempresentasikan Jakarta sebagai mitos atau simbol kota impian sekaligus kota yang menghancurkan. Kemudian mengungkap makna konotatif dari transformasi karakter Dom melalui tanda-tanda visual. Nah, kemudian di sini ada analisis isu kesenjangan sosial. Dom naik lift di apartemen mewah, mengantar paket ke ruangan berlampu remang, lalu berinteraksi dengan pengguna narkoba dari kalangan atas. Setelah itu dia kembali ke kontrakan sempit bersama teman-teman. Nah, kemudian di sini suasananya itu kota terasa padat, bising, tidak ada ruang untuk bernafas. Nah, dari simbolisme ini menguatkan pesan bahwa Jakarta bukan hanya latar, tetapi karakter antagonis yang secara struktural melawan warganya yang miskin dan tak berdaya. Dari simbolis ini berarti Jakarta itu digambarkan dengan karakter antagonis. Kemudian analisis isu kriminal akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Juan Amro. Baik, saya Juan Amro Febrian. Saya akan menjelaskan bagian analisis isu kriminalitas. Di sini terdapat dua gambar atau dua adegan. Yang pertama dari yang sebelah kiri, Dom berada di rooftop bersama Radit dan Pinkan. Radit menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkoba dengan iming-iming uang cepat. Tapi Dom ragu dan akhirnya menerima. Kemudian yang gambar sebelah kanan, dalam adegan ini Dom terpaksa bergabung ke komplotan Pinkan dan Radit karena Dom melakukan berbagai cara agar dapat bertahan hidup di Jakarta. Kemudian ada dua adegan lagi. Gambar yang kiri adalah ketika Dom mulai mempersiapkan barang-barang yang akan diedarkan. Dom sedang meracik narkoba untuk diedarkan. Kemudian gambar yang di kanan, Dom mulai menyebarkan atau mengedarkan narkoba itu ke pelanggan Pinkan dan Radit. Nah, kemudian di gambar kiri, Pinkan tampil di sebuah klub malam sebagai DJ selama pesta di klub malam tersebut. Nah, sedangkan yang di gambar kanan, Dom bergerak di tengah kerumunan untuk menjual narkoba kepada tamu kelas atas. Nah, sampai di kesimpulan, film Jakarta versus Everybody secara tajam fokus pada realita kerasnya kota besar, di mana kesenjangan sosial dan kriminalitas saling berkaitan erat. Melalui karakter Dom, film ini menunjukkan bagaimana mimpi dan idealisme anak muda ketika mereka terjebak dalam sistem sosial yang timpang dan tidak adil. Dom bukanlah tokoh kriminal sejati, melainkan korban dari situasi sosial yang memaksa di mana kemiskinan, kriminalitas, dan film ini tidak ditampilkan sebagai kejahatan murni, melainkan sebagai konsekuensi dari keadaan sosial yang menekan. Mereka yang berada di bawah seperti Dom dan Radit harus mempertaruhkan moral dan keselamatan demi bertahan hidup. Sementara itu, mereka yang berada atau memiliki kekuasaan seperti Pinkan dapat mengatur dan memanipulasi sistem dari balik layar tanpa tersentuh hukum. Yaitu sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi dimanapun dan kapanpun kalian menyaksikan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.